Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hadir bersama saya Afiani Malik. Saya menggantikan Bang Andi Noya yang tengah berhalangan untuk mewawancarai seorang tokoh yang tengah menjadi perbincangan di masyarakat terkait kasus penembakan di Duren 3 serta kasus-kasus lain yang ada di bawah kepemimpinannya. Sudah bersama saya hadir Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Pak Sigit, apa kabar? Baik, Mbak Afi, terima kasih. Pak Sigit, salah satu yang menjadi pertaruhan kinerja Bapak sebagai Kapolri, pertaruhan kepercayaan publik terhadap institusi polisi adalah soal Bapak menyampaikan jika tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya saya potong. Sudah berapa kepala yang Anda potong? Oke, ini ada hal-hal yang mungkin harus saya jelaskan sebelum kasus Verdi Sambo ini terjadi. Jadi semenjak awal saya dilantik menjadi Kapolri, tentunya di dalam program transformasi menuju Polri yang presisi, itu selalu saya sampaikan bahwa ini saatnya kita berubah dari zona nyaman yang selama ini dianggap oleh teman-teman atau anggota-anggota itu adalah hal yang benar. Tapi di mata publik sebenarnya itu adalah hal yang sebenarnya mengganggu mereka, mencederai masyarakat terkait dengan hal-hal yang selama ini dianggap oleh anggota-anggota itu hal yang benar. Seperti apa Pak? Contohnya yang dianggap oleh anggota hal yang benar tapi ternyata pungli, meresahkan. Oke. Pungli, kemudian budaya setor kepada atasan. Sebenarnya terkait dengan hal-hal itu kita sudah melakukan penindakan ya. Memang selama ini kita tidak publish, tapi terhadap yang kita proses pasti tahu karena kita tangani, kita turunkan propam, dan kemudian kita mutasi, kita demosi. Jadi sudah ada beberapa Kapolda saya kira, kemudian Kapolres, kemudian Direktur yang kita pindahkan karena hal-hal seperti itu. Mungkin kurang lebih ada hampir 25 sampai 30 orang. Ini sebelum kasus Sambo. Sebelum kasus sebenarnya Anda sudah melakukan potong kepala itu. Iya. Pasca kasus Sambo, Pak. Terkait dengan kasus Sambo sendiri sudah jelas bahwa saya sampaikan bahwa saya akan melakukan penindakan tegas tanpa pandang bulu, dan saya kira saat ini Verdi Sambo sendiri sudah kita sidangkan untuk etiknya PTDH, dan proses pidananya juga kita proses. Kemudian ada lagi 2 bintang 1 yang terlibat, 1 diproses terkait dengan etik, satunya lagi kita proses pidana dan etik, dan sisanya kurang lebih dari 97 orang yang kita periksa. Saat itu 18 kita patsuskan dan 35 orang saat ini sedang menjalani proses sidang kode etik. Jadi ini tentunya menjadi komitmen kami bahwa terkait dengan kasus Sambo ini siapapun yang terlibat pasti kita tindak. Ya. Untuk potong kepala ini Pak, sebenarnya terutama untuk kasus Verdi Sambo, Pak Sigit, banyak anggota polisi yang terjerat di kasus Verdi Sambo ini sebenarnya bisa dikatakan polisi hebat dan polisi yang pintar. Bahkan mereka punya banyak prestasi, lulusan terbaik di sekolah kepolisian. Yang Anda lihat Pak, apa yang membuat mereka sampai mau mempertaruhkan karir, nama baik mereka untuk mengikuti skenario awal? Apakah semurni tidak mengetahui dan terbawa kebohongan, atau ada unsur yang lain?
Ya, jadi ada 4 kelompok. Yang pertama adalah yang memang betul-betul mengetahui, dan ini adalah kelompok internal yang mendampingi FS. Para ajudan maksudnya? Ya, ajudan utamanya. Kemudian kelompok kedua adalah yang tahu pada saat kemudian CCTV ditemukan, namun tetap menutupi. Kenapa mereka tetap menutupi? Ya, karena mungkin ada hubungan psikohierarki ya, terkait dengan yang bersangkutan memiliki hubungan dekat dan juga menjadi anak buah langsung, dan mungkin sudah berhubungan cukup lama sehingga kemudian mereka bimbang harus melakukan apa. Karena sebenarnya dia harus memilih bahwa dalam situasi ini, dalam kondisi organisasi sedang mengalami hantaman yang luar biasa, harusnya dia memilih, dia terbuka dan menjaga organisasi, tapi pilihannya justru kepada satu pihak ini, menjaga kepada orang yang selama ini dianggap menjadi pimpinannya langsung. Dan ini juga tentunya yang harus saya ingatkan kepada seluruh jajaran bahwa yang namanya Satyaha Prabu, yang namanya kesetiaan terhadap pimpinan, itu tentunya harus betul-betul dilihat secara benar. Institusi, kesetiaan terhadap institusi itu menjadi hal yang utama yang harus itu dijaga. Harga matinya. Ya, saya selalu sampaikan juga, ini mungkin saya melompat-lompat bahwa anggota boleh menolak perintah pimpinan yang salah. Ya, dan ini saya kira di perkapnya sudah ada. Tinggal bagaimana anggota kemudian memahami ini, berani atau tidak. Kalau taruhannya adalah karir dan masa depan jabatan, mungkin nggak semua orang berani, Pak Sigit. Ya, justru itu. Apa jaminannya? Saya mulai dari diri saya. Anggota saya bebaskan untuk kemudian mengoreksi saya ataupun menolak perintah saya kalau memang perintah saya ada yang salah, dan itu hak mereka, dan saya jamin bahwa mereka tidak akan saya hukum karena itu bagian dari koreksi dan untuk perbaikan. Demikian juga saya harapkan seluruh anggota, kalau memang kemudian karena dia mengoreksi atasannya, terus kemudian dia dihukum karena itu, padahal yang dia lakukan itu benar, tentunya saya membuka ruang untuk lapor langsung pada saya. Tidakkah itu mengganggu ketika atasan memberikan perintah, bukankah harus dilaksanakan? Untuk hal apa mereka bisa memberikan masukan atau koreksi? Adakah hal-hal tertentu, Pak? Ya, tentunya yang sedang kita perbaiki selama ini adalah pada saat saya mulai berangkat menjadi Kapolri, tentunya kan setiap saat saya melaksanakan survei mana hal yang menjadi masalah yang harus kita perbaiki, mana yang disuka terkait dengan institusi Polri, mana yang juga yang tidak disuka terkait dengan penyimpangan-penyimpangan yang sering terjadi. Terhadap hal-hal seperti itu, saya sudah perintahkan untuk tolong diubah. Mulai dari saya memberikan arahan-arahan di dalam setiap Vikon, video conference maksudnya, yang secara rutin kita laksanakan. Pada saat saya melaksanakan kunjungan-kunjungan ke daerah, pada saat saya memberikan arahan di acara-acara penutupan pendidikan ataupun pembukaan pendidikan atau raker-raker di setiap satker, itu selalu saya sampaikan. Dan itu nggak normatif, Pak Sigit. Berarti memang itu ada ruang yang benar-benar bisa ditempuh untuk memberikan masukan. Bukan hanya kata-kata manis di sebuah konferensi saja. Selalu saya sampaikan hasil survei ini loh yang disukai oleh masyarakat tentang Polri, dan ini harus dipertahankan. Ini yang tidak disukai. Ini tolong dirubah. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk terkait dengan masalah pungli di lapangan, suap, seperti itu kan menjadi hal-hal yang pada saat kita survei itu muncul menjadi angka yang paling besar. Kemudian sifat arogansi, kemudian kekerasan, itu kan hal-hal yang saya selalu sampaikan kepada anggota untuk dirubah. Saya sudah sampaikan, dan kemudian begitu saya dapat masukan, pada saat kita temukan ada pelanggaran, ya mau tidak mau, supaya anggota bisa jadi baik, pimpinannya yang punya masalah, pimpinan yang kita copot. Bagian juga jadi motong kepala untuk menjaga badan dan ekor. Dan ini akan terus saya lakukan ke depan untuk memperbaiki institusi, karena memang saya ingin agar institusi ini semakin bisa dekat dan dicintai masyarakat, dan untuk itu ya revolusi harus kita laksanakan. Kalau pelan-pelan tidak bisa, ya mau tidak mau kita harus melakukan langkah-langkah yang ekstrim. Tapi saya yakin banyak anggota yang mendukung. Semua tersangka
dari kasus pembunuhan Yosua ditahan, kecuali Putri Chandrawati. Tapi mengapa Putri Chandrawati seakan-akan istimewa? Pak Sigit, bahwa salah satu pertanyaan yang belum terjawab, ini juga ditanyakan saat Bapak rapat kerja dengan Komisi 3. Balik lagi ke kasus Verdi Sambo. Soal motif, saya ingat waktu itu Bapak sempat mengatakan motifnya antara dua, kesusilaan atau perselingkuhan. Dari proses yang berjalan, sudahkah motif terbaca mengarah ke salah satu pilihan itu? Ya, jadi dari pendalaman yang dilakukan oleh penyidik sampai saat ini, motifnya tidak lepas dari dua hal tersebut, mengarah kepada peristiwa kesusilaan. Jadi memang saya selalu sampaikan biar nanti kita lihat dan kita buka di pengadilan karena memang ada hal-hal privat yang mungkin ada teknis-teknis yang nanti akan disampaikan di pengadilan secara khusus dan kita hormati itu semua. Namun yang paling utama bagi kita adalah mengungkap peristiwa yang sesungguhnya. Dan salah satu yang menjadi penyebabnya adalah kemarahan Verdi Sambo yang kemudian memunculkan niat untuk melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Terkait dengan apa yang menyebabkan dia begitu marah, tentunya itu masuk di dalam bagian yang tadi saya sampaikan terkait dengan masalah kesusilaan. Satu lagi yang masih menjadi pertanyaan yang sempat menimbulkan pro dan kontra, Pak Sigit, bahwa semua tersangka dari kasus pembunuhan Yosua ditahan, kecuali Putri Chandrawati. Lalu dibandingkan dengan banyak kasus yang mana para tersangka, terpidana harus masuk penjara, harus membawa anak mereka. Kan alasan kenapa tidak ditahannya Putri Chandrawati adalah kemanusiaan. Tapi mengapa Putri Chandrawati seakan-akan istimewa? Jadi saya kira ini juga menjadi salah satu pertimbangan dari penyidik ya. Memang ada pertimbangan subjektif yang itu menjadi kewenangan penyidik sepanjang tersangka tersebut kooperatif dan kemudian saya melihat memang ada rekomendasi dari Komnas Perempuan terhadap kondisi psikologi kesehatan si Putri yang dalam tanda kutip perlu ada perhatian khusus dan ini ada rekomendasinya dan kemudian yang bersangkutan memiliki anak umur 1,5 tahun ya dan kemudian juga terkait dengan apakah dia menghalang-halangi penyidikan ataukah kemudian ingin mengulangi lagi, tentu itu menjadi pertimbangan-pertimbangan oleh penyidik dan kemudian penyidik mengambil keputusan untuk mencekal yang bersangkutan dan memberikan kesempatan wajib lapor 2 minggu sekali. Saya kira ini memang menjadi keputusan yang mungkin tidak populer di mata publik. Tapi bagi saya juga minta kepada penyidik terkait dengan hal-hal seperti ini sebaiknya memiliki SOP ke depan yang sama sehingga terhadap masyarakat atau kelompok-kelompok rentan dalam tanda kutip juga mendapatkan SOP yang sama sehingga kemudian tidak menjadi masalah yang selalu dibanding-bandingkan khususnya di proses kepolisian ya. Jadi Putri tidak ditahan bukan menjadi bagian dari negosiasi atau kewenangan Sambo yang tersisa? Kalau terkait dengan kewenangan Sambo yang tersisa, saya kira dengan hukuman maksimal yang nanti akan diberikan kepada FS, tentunya itu menjadi bukti bahwa tidak ada kewenangan Sambo tersisa yang kemudian membuat penyidik menjadi ragu-ragu, tapi lebih kepada pertimbangan subjektif yang tadi kita sampaikan dan
juga hal-hal yang mungkin lebih bersifat kemanusiaan karena ada rekomendasi-rekomendasi dari pihak eksternal. Ya. Pak Sigit, seberapa dekat dengan Verdi Sambo? Terhadap Verdi Sambo sendiri selaku pejabat utama yang ada di Mabes tentunya cukup dekat. Karena memang tugas Verdi Sambo sebagai Kadif Propam salah satunya melaksanakan tugas untuk melakukan pengamanan dan pengawalan internal dan salah satunya terhadap pimpinan. Jadi otomatis di dalam setiap kegiatan saya Verdi Sambo lebih banyak bersama saya dibandingkan dengan pejabat utama yang lain. Itu posisinya seperti itu. Tapi itu adalah posisi karena jabatan yang bersangkutan. Sempat bergeming di hati Anda melihat orang dekat ini ternyata juga harus dipotong kepalanya sesuai dengan janji Anda ke publik? Baik, kalau terkait dengan hal-hal yang sifatnya memang harus kita lakukan penindakan tegas, saya kira saya tidak pernah pandang bulu. Tentunya hal itu yang harus ditegakkan. Karena memang di Propam seharusnya menjadi contoh bagi yang lain. Karena bagaimana kita bisa melakukan penindakan terhadap anggota kalau kita sendiri masih banyak bolong-bolongnya gitu. Jadi saya kira terkait dengan peristiwa tersebut saya tidak ragu-ragu untuk menindak meskipun tegas ada yang salah satu orang yang akhirnya dibohongi oleh Verdi Sambo, Pak. Ya termasuk saya juga di awal. Dibohongi, tapi saya sampaikan kepada yang bersangkutan untuk bicara jujur saat itu. Ya, dia menyampaikan bahwa faktanya seperti itu. Saya tanya berkali-kali, mungkin sampai 5 kali, sampai terakhir pada saat mau kita patsuskan, ya dia masih mempertahankan. Walaupun itu sudah banyak keterangan-keterangan yang kemudian kita dapatkan yang berubah ya, termasuk RE, termasuk saudara yang lain-lain, Kuat dan sebagainya, ya dia tetap mempertahankan ya. Jadi saya kira ya itu sudah menjadi pilihan yang bersangkutan. Jadi ya kita harus tindak tegas. Sampai Presiden mengucapkan 4 kali bahwa proses ini harus transparan dan dibuka seterang-terangnya. Apa tanggapan Presiden? Karena sempat saya juga mewawancarai Pak Jokowi dan mengatakan Pak Sigit selalu memberikan update mengenai perkembangan kasus ini. Tentunya ini menjadi perhatian beliau sampai dengan beliau menyampaikan 4 kali ini, artinya kan beliau sangat berharap bahwa kasus ini betul-betul bisa diusut tuntas, transparan, jangan ada yang ditutup-tutupi dan semua sesuai fakta. Dan tentunya kami semua di jajaran institusi Polri melaksanakan dan memedomani apa yang menjadi perintah Bapak Presiden. Jadi dari awal, seperti saya sampaikan tadi, selain tim sus yang kita bentuk, yang diisi dari personel-personel yang menurut saya memiliki integritas karena diisi oleh pejabat-pejabat utama, kemudian bintang 3, ada beberapa di dalamnya juga Adi Makayasa, sehingga tentunya saya yakin mereka akan serius, dan karena ini menyangkut pertaruhan institusi, mereka juga pasti akan melaksanakan tugas tersebut secara sungguh-sungguh. Dan ini menjadi upaya kita untuk membuktikan bahwa Polri serius, transparan, dan tentunya kita akan bertanggungjawabkan secara profesional dengan scientific crime, karena ini menjadi, mungkin keterangan bisa berubah, tapi yang namanya bukti yang saintifik itu adalah bukti yang tidak terbantahkan, dan itu menjadi upaya yang harus bisa kita tampilkan pada saat proses persidangan. Dan alhamdulillah saat ini kita juga dibantu oleh Pak Jaksa Agung dengan menurunkan 30 jaksa, dan kita dari awal sudah intent untuk berkomunikasi. Kemarin kita sudah serahkan kembali berkas kita dan mudah-mudahan bisa segera dinyatakan lengkap atau di dalam istilah hukumnya P21 ya. Dengan demikian kasus bisa segera disidangkan supaya semuanya menjadi terang dan terbuka. Dari kejadian ini, Pak Sigit, kalau Bapak tadi mengatakan harusnya Propam adalah gerbang penjaga marwah institusi dan juga pintu terakhir mencari keadilan. Tapi juga banyak yang mengatakan Propam ini polisinya polisi. Atau yang lebih kejam lagi, tukang pukulnya Polri, Pak Sigit. Itu ada istilah seperti itu di masyarakat. Apakah nanti ke depan belajar dari apa yang terjadi? Adakah syarat-syarat khusus untuk seseorang yang memiliki
kewenangan atau jabatan sebagai Kadif Propam. Ya, jadi memang itu yang kemudian menjadi evaluasi kita, bahwa memang dengan posisinya dia yang harus bisa menegakkan aturan untuk menjaga marwah citra dan ke dalam tentunya memproses masalah-masalah etik, tentunya memang harus diawaki oleh orang-orang terpilih ya, orang-orang terpilih dari sekian anggota Polri yang ada, dan tentunya asesmen khusus untuk itu nanti terus akan kita tingkatkan. Sambo ini salah pilih berarti? Saya tidak bisa mengatakan salah pilih, tapi yang jelas peristiwanya seperti itu. Tentunya pejabat yang baru dengan pengalaman dan peristiwa yang ada, kita juga tentunya kemudian melakukan screening, dan pada saat itu kita bicarakan dengan beberapa pejabat utama, dan saat ini terpilih Kadif Propam yang baru, dan saya minta yang bersangkutan betul-betul bisa melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk menjaga citra, mencari keadilan, benteng terakhir. Memang biasanya terhadap perilaku anggota yang kemudian dilihat oleh masyarakat menyimpang, kemudian pada saat proses hukum ada keberpihakan yang dilakukan oleh penyidik ataupun hal-hal lain, Propamlah tempat mengadu. Jadi memang di situ harus diawasi orang-orang yang berintegritas. Dan ini selalu saya tekankan, dan ini saya ulangi lagi. Tapi sekarang ditambah, saya tidak mau banyak ngomong lagi, begitu kita temukan pelanggaran, kalau memang terbukti langsung kita potong. Udah begitu aja. Saya kira memang singkat, jelas, dan harus bisa ditangkap. Ya, kalau memang mereka masih cinta dengan institusi, saya kira mereka harus melakukan itu. Karena memang saya selalu sampaikan bahwa waktunya kita berubah dari zona nyaman. Jadi apa yang menjadi aspirasi masyarakat, apa yang menjadi kritik masyarakat, itu menjadi bahan untuk kita mengevaluasi, baik menyangkut perilaku personal maupun terhadap institusi. Jadi hal tersebut tentunya yang setiap saat nanti akan terus kita lakukan untuk memperbaiki marwah institusi. Kenapa sebelum Pak Sigit memberikan perintah seakan-akan itu didiamkan? Termasuk isu ada saweran dan setoran ke pihak kepolisian. Ya, saya kira memang itu fakta ya. Pak Sigit, keberlanjutan dari terbongkarnya kasus Ferdi Sambo minimal ada dua hal. Bapak membubarkan Satgasus Merah Putih. Lalu sempat heboh lagi soal konsorsium 303. Kita ke Satgasus Merah Putih. Kenapa Bapak bubarkan itu? Apakah karena memang masih ada cengkraman atau kewenangan Ferdi Sambo di situ yang mempersulit proses hukum? Baik, jadi sejarah dari Satgas Merah Putih ini sendiri pun sebenarnya perlu sedikit saya jelaskan, bahwa ini Satgas didirikan di tahun 2016 pada saat itu oleh para Kapolri pendahulu saya. Saat itu tugasnya memang dia melakukan, Satgas ini melakukan penyelidikan dan membantu melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus yang memiliki implikasi nasional, baik yang di dalam maupun luar negeri. Proses awalnya Satgasus ini memang kita minta untuk bisa membantu melakukan percepatan, baik dalam koordinasi juga dalam upaya-upaya melakukan penyelidikan, penangkapan. Sebenarnya selanjutnya ini kemudian diserahkan kepada satker-satker terkait, apakah itu Polda ataukah itu Mabes. Namun karena kita kemarin tentunya memperhatikan aspirasi publik juga, bahwa ada kekhawatiran terhadap awak-awak personil yang di Satgas Merah Putih ini, karena Ferdi Sambo adalah mantan Kasatgas Merah Putih, dan kita juga melihat bahwa saat ini satker-satker baik Polda dan Mabes tentunya juga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang saya sampaikan tadi. Tentunya Satgas Merah Putih kemudian saya bubarkan. Soal konsorsium 303. Munculnya bukan dari internal Polri, Pak. Dari media sosial. Seberapa akurat informasi yang beredar itu? Jadi begini, pasca muncul diagram itu, kita juga lakukan penindakan, dan saat itu saya secara
secara tegas dan kencang saya sampaikan kepada seluruh jajaran untuk menindak tegas segala macam bentuk perjudian. Dan pada satu saya minta untuk dilakukan dengan sungguh-sungguh karena faktanya memang ada dan masih terus berjalan. Di kurun waktu 1 bulan itu kurang lebih ada 1027 judi yang terkait dengan judi online yang kita tangkap ya, dan 1072 terkait dengan konvensional, termasuk tersangkanya yang terkait ada 1426 dan 2114 untuk judi yang konvensional. Dan saya minta untuk tersangka-tersangka ini yang kebanyakan memang pelaku-pelaku lapangan yang mengkompulir dan sebagainya untuk ditarik ke atas. Dan saya kira ini juga saya minta untuk dibuktikan oleh para Kapolda dan pejabat Mabes juga. Kelihatan waktu itu saat Bapak memerintahkan langsung masif, Pak. Ya. Banyak sekali bermunculan kasus penggerbekan, penangkapan judi online. Ya. Tapi itu setelah Pak Sigit memberikan perintah. Ya. Sebelum-sebelumnya mungkin damai-damai saja. Perjudian online masih terjadi, konvensional juga masih terjadi. Kenapa sebelum Pak Sigit memberikan perintah seakan-akan itu didiamkan? Termasuk isu ada saweran dan setoran ke pihak kepolisian. Ya, saya kira memang itu fakta ya. Walaupun sudah ada penangkapan, tapi ternyata juga masih ada judi online dan judi konvensional. Artinya saya melihat bahwa penegakan hukumnya main-main, kan begitu. Walaupun kita juga sudah menangkap sebenarnya beberapa orang yang terlibat dengan kasus-kasus perjudian. Ada 4 orang yang kita proses di tahun 2021 dan 2022 ini. Ada 12 orang yang kita proses terkait dengan keterlibatannya. Karena itu kemarin saya minta bahwa ini yang terakhir, saya nggak mau lagi ada yang namanya judi ataupun judi online. Jadi pertaruhannya kalau masih ada gampang saja. Kalau di satu wilayah Polres tertentu masih ada, berarti Kapolresnya bermasalah. Kalau di satu Polda ada beberapa Polres yang masih ada perjudian, artinya Polres dan Kapoldanya bermasalah. Ada judi di beberapa Polda, berarti pejabat Mabesnya bermasalah. Jadi mereka yang akan saya potong. Baik. Jadi saya kira saya tidak main-main, silakan nanti dibuktikan oleh para Kapolda, para Kapolres dan juga pejabat Mabes. Saya sudah sampaikan pesan ini. Kalau saya temukan di lapangan masih ada, berarti saya anggap mereka masih main-main. Dan Anda nggak akan bisa diajak untuk... Saya pasti turunkan anggota siapapun itu, pangkatnya pasti saya potong. Oke, baik. Pak Sigit, soal perjudian, terutama perjudian online, banyak sekali yang kemudian ditangkap. Tapi dari sejumlah pemberitaan, yang ditangkap itu level pekerja atau mungkin level manajemen saja. Bandar-bandar besarnya, Pak, udah kabur. Memang jadi DPO, tapi kenapa itu bisa lolos, Pak? Ada info jangan-jangan informasinya sudah bocor atau bahkan dilindungi oleh oknum yang menerima uang judi online. Apa tanggapan Bapak? Baik, kalau jadi saya sudah sampaikan juga bahwa beberapa waktu yang lalu saya hubungi PPATK untuk kemudian bisa ikut membantu bagaimana perjalanan transaksi. Memang ada upaya-upaya pengelabuan dan penggunaan layer ya, sehingga kemudian untuk mengarah kepada sosok-sosok besar itu kemudian menjadi sedikit terganggu. Tapi ini tentunya kan tantangan kita untuk membereskan, dan saya membentuk tim untuk menganalisa tersebut dengan teman-teman dari PPATK terkait dengan mereka yang kabur seperti di Medan. Kemarin kita sudah saya perintahkan untuk Kapolda membuat cekal dan juga membuat threat notice. Ya, tentunya nanti kalau yang bersangkutan pilihannya tinggal menyerahkan diri atau kita tangkap di luar. Dan tentunya saya sudah sampaikan tolong untuk semua kasus yang terkait dengan perjudian, apalagi menyangkut dan mengarah kepada bandar yang kemudian biasanya itu kemudian dialihkan, kemudian disamarkan dengan bekerja sama dengan kelompok-kelompok tertentu yang terbiasa
melayani jasa-jasa penukaran untuk membuat itu menjadi tersamar, saya minta untuk diproses TPPU dan saya minta dan tim sekarang sedang bekerja. Jadi saya juga ingin bahwa ini tidak hanya menyentuh kelas bawah tapi bisa sampai kelas atas atau paling tidak proses TPPU dan pengembalian ini terhadap negara ini menjadi salah satu tugas dari tim sus yang harus bisa dituntaskan. Apalagi kemarin sempat muncul isu ada transaksi besar sekali Mbak ya, 155 triliun. Dan ini kan tentunya menjadi tantangan bagi kami dari tim untuk kemudian menganalisa bersama-sama dengan teman-teman di PPATK peristiwanya seperti apa, sehingga kemudian mana yang bisa kita lakukan penyitaan karena memang ada indikasi terkait dengan TPPU-nya. Ini tentunya progres kita ke depan. Ya. Bahwa secara internal, adakah kemudian investigasi dilakukan? Siapa-siapa ini polisi yang mungkin menerima jatah preman untuk mengamankan judi-judi ini, Pak? Ada beberapa nama kemarin masuk dari PPATK. Saat ini sudah saya minta Propam untuk memprosesnya. Dan tentunya kita akan melakukan hal yang sama. Karena memang ini sudah menjadi perintah saya, jangan main-main lagi dengan hal seperti ini, ya tentunya nanti kita tindak tegas. Ya. Pak Kapolri berkali-kali tagar di media sosial, hashtag percuma lapor polisi, itu muncul. Itu juga punya dasar. Banyak proses hukum yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Banyak proses hukum yang tebang pilih. Apa yang Bapak akan lakukan supaya tagar itu tidak muncul lagi dan hashtag percuma lapor polisi itu hilang? Dari awal saya sudah sampaikan kepada anggota bahwa kita siap untuk menerima aspirasi publik sebagai bentuk pelayanan kita. Saya sendiri, akun pribadi saya, itu hampir setiap hari menerima 50 pengaduan. Jadi kalau orang nge-tag Bapak di Instagram, mention nama Bapak, itu dibaca beneran ya Pak? Ya, dibaca sama kita. Ada prosesnya, jika laporannya bisa terbukti? Jadi begitu ada, ini yang biasa saya lakukan, begitu masuk, maka ini ditangani oleh siapa? Misalkan Polda, Polres atau Mabes, biasanya kita teruskan. Dan di situ kemudian kita minta untuk responnya terhadap penanganan kasusnya seperti apa. Dan biasanya itu cepat. Kemudian ada juga yang seharusnya bisa dilaporkan di Dumas Presisi dan Propam Presisi. Karena memang itu adalah layanan-layanan pengaduan yang sebenarnya kita berikan kepada masyarakat. Dan saya minta ini untuk terus disosialisasikan. Dan saya sebenarnya sudah perintahkan kepada para pimpinan, apakah itu Kapolda, apakah itu pejabat utama, apakah itu Kapolres, untuk membuka layanan yang sama. Sehingga kemudian masyarakat tidak perlu harus viral dulu, baru kemudian ditangani. Ya, walaupun kadangkala memang juga kecepatan penanganan karena memang SOP dari penyidikan dan kemudian pelayanan tersebut tentunya kan harus diinformasikan secara jelas kepada masyarakat. Nah ini kadangkala karena sumbatan komunikasi kemudian terjadi hal-hal seperti viral. Tapi buat kami itu bagian dari aspirasi ataupun reaksi publik yang harus kita tindak lanjuti. Jadi saya selalu sampaikan ada viral ataupun tidak ada viral, maka tugas kita begitu ada laporan khususnya terhadap masyarakat yang memang membutuhkan kehadiran Polri, karena ini memang utamanya masyarakat kecil yang kemudian masih melihat bahwa terhadap mereka yang kecil ini tidak akan dilayani, polisi lebih melayani hal-hal yang mungkin dilaporkan oleh masyarakat kelas-kelas tertentu. Ini saya minta untuk ini bisa diubah. Ini adalah bentuk kita untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Di samping tadi yang melanggar kita potong, tapi juga perbaikan terhadap kualitas pelayanan kan juga harus kita laksanakan. Akun Biorka, terakhir Pak Mahfud MD mengatakan sudah tahu profilnya dan lokasinya. Ya. Siapa Pak Biorka itu? Kalau dulu ada istilah mau lapor polisi itu masyarakat takut. Ya. Karena
hilang kambing malah jual sapi, Pak. Ya. Bapak juga pasti pernah Ya, mendengar ya. itu. Bagaimana menjamin bahwa apa yang tadi Bapak sampaikan benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat? Mereka tidak takut lagi untuk melapor karena keterbatasan keuangan atau karena intimidasi, Pak Sigit? Ya, saya kira saya sudah berkali-kali sampaikan yang namanya pelayanan di kepolisian itu tidak ada istilah masyarakat harus membayar. Nggak ada amplopnya ya, Ya, Pak? saya sampaikan ini kepada anggota. Jangan pelayanan kepolisian ini kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya transaksional. Ini berkali-kali saya sampaikan. Terkait dengan hal tersebut tentunya kalau ada pengaduan, bukan kalau ada, beberapa pengaduan yang masuk ke saya terkait dengan masalah-masalah seperti itu, pasti langsung saya ganti. Apakah itu level apapun pasti saya langsung ganti. Ini juga supaya anggota paham bahwa tugas kita memang memberikan pelayanan. Ke depan bisa kita lakukan adalah istilah-istilah pemeo-pemeo negatif tadi itu bisa hilang. Harapan kita masyarakat pencari keadilan yang datang ke Polri pada saat kembali dia merasakan bahwa rasa keadilannya itu betul-betul bisa kita layani dengan baik. Pak Sigit, itu tadi yang Bapak jelaskan bagaimana polisi ke depan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Kasus-kasus pelaporan mungkin sudah kita dengar, tapi tidak kalah banyak. Polisi versus polisi. Mereka saling tembak, kemudian keributan yang terjadi, atau bahkan dengan institusi lain seperti TNI. Ini kenapa kemudian itu bisa terjadi? Urusan personal atau urusan profesional? Jadi memang peristiwa di internal polisi sendiri, apakah polisi dengan polisi atau mungkin Polri dengan institusi lain memang selalu ada. Termasuk dengan kasus yang terakhir kemarin yang terjadi tembak-menembak. Ya. Itu kalau lihat memang lebih kecenderung ke personal. Oleh karena itu tentunya terhadap hal-hal seperti itu ini juga menjadi catatan kita, dan supaya ke depan bisa kita minimalkan ya hal-hal yang seperti itu kita tindak tegas. Dan saya dengan Pak Panglima juga sudah punya komitmen terkait dengan indikasi terjadi konflik antara anggota TNI dan anggota Polri, maka kita sama-sama memproses anggota tersebut. Jadi apa salahnya? Ya salahnya kalau kalian berantem. TNI dengan Polri berantem, ya itu saya tidak tahu siapa yang mulai duluan. Yang memulai, kamu salah, udah begitu aja. Dan saya kira Pak Panglima juga sama. Sempat diangkat soal hedonisme kepolisian, anggota polisi, termasuk keluarganya, mentereng di media sosial, jadi polisi YouTuber dan lain-lain. Nah itu bagaimana? Karena kan sudah ada peraturannya, mereka tidak boleh menunjukkan kemewahan. Tapi mengapa masih saja banyak yang memamerkan itu, terutama di kondisi sulit saat ini, Pak Sigit? Ya buat saya kira kita tidak kurang-kurang ya mengeluarkan aturan terkait dengan bagaimana hal-hal, apalagi penggunaan media sosial yang bijak seperti apa. Tentunya terhadap anggota-anggota kita yang kemudian memanfaatkan media sosial, tapi untuk hal-hal yang bersifat positif tentunya kita berikan kan, karena memang itu yang kita harapkan bahwa anggota-anggota khususnya di daerah-daerah, saya juga banyak melihat bahwa sebenarnya mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya selama ini belum terlalu banyak dipublikasikan. Sementara terkait dengan yang hedonis ini juga tentunya sudah banyak yang kita berikan contoh, kita proses, kita pindahkan, kita proses etik, dan ini juga tentunya menjadi perhatian kita khususnya di dalam situasi yang saat ini. Tentunya seluruh masyarakat juga merasakan dampak global yang kemudian tidak cocok perilaku-perilaku tersebut muncul, dan hal-hal tersebut tentunya kami dalam posisi pasti akan menindak perilaku-perilaku hedonis yang buat kita yang saat ini sedang berjuang untuk mengembalikan marwah Polri, mereka kita anggap tidak peka dan juga justru ikut terlibat dalam menurunkan citra dan marwah Polri. Jadi yang seperti itu tentunya kita proses. Tapi itu kan disoroti ya Pak, barangnya bermerek, mahal-mahal loh Pak Sigit. Polisi itu uangnya banyak ya Pak?
Nah itu bagaimana menahan diri untuk tidak bermewah-mewah? Termasuk jangan-jangan ada dugaan terima gratifikasi dari pengusaha. Ya, saya kira kita mulai dari diri kita sendiri, memulai memberikan contoh. Saya kira mau tidak mau harus seperti itu, baru kita bisa mengingatkan. Ini jam saya ini mereknya Casio, Mbak, tapi bagus kan? Tapi Bapak pakainya jangan-jangan karena diwawancara oleh Metro TV jamnya Casio. Iya, tapi pas acara yang lain nggak ganti jam. Iya, mudah-mudahan saya bisa konsisten. Pak Sigit, sulit nggak sih mendisiplinkan polisi di era yang serba terbuka, saluran informasinya banyak, sehingga mungkin godaannya juga banyak. Sulit nggak mendisiplinkan mereka? Ya memang bukan perkara mudah, apalagi yang hidup di lingkungan perkotaan ya, yang bergaulnya juga dengan masyarakat yang kelasnya memang kelas-kelas strata elit ya, high lah. Jadi memang perlu teladan, perlu selalu diingatkan, dan memang salah satu yang paling efektif adalah punishment, langsung ditindak. Sebagai salah satu teladan, atau minimal harus menjadi teladan, pimpinan institusi yang besar di negara ini, apa yang menjadi prinsip atau pegangan Pak Sigit? Dan untuk mengingatkan supaya tidak mengambil jalan yang salah atau langkah yang salah. Ya, saya kira saya selalu sampaikan kepada anggota, dan juga mungkin itu juga tentunya menjadi hal-hal yang juga harus kita lakukan untuk bagaimana setiap hari kita harus berusaha untuk melakukan hal-hal kecil, hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat, sejelek-jeleknya untuk keluarga dan juga untuk institusi, karena perbuatan sekecil apapun kalau perbuatan baik itu dilakukan berulang-ulang tentunya akan menjadi hal yang besar, dan biasa tinggalkan legacy yang baik. Jadi hidup harus mengandung makna. Saya selalu sampaikan bahwa jadikan profesi kalian, pekerjaan kalian sebagai amal ibadah. Kita beralih ke salah satu kasus yang jadi trending topik, Pak Sigit. Akun Bjorka. Mungkin juga Pak Sigit sudah mengetahui bagaimana dia bermain di dunia maya, membocorkan data-data para petinggi negara ini. Seperti itu. Terakhir Pak Mahfud MD mengatakan sudah tahu profilnya dan lokasinya. Siapa Pak Bjorka itu? Sampai sekarang kita tentunya masih melakukan pendalaman-pendalaman. Ada beberapa target operasi yang saat ini sedang kita dalami. Tim yang terdiri dari kepolisian, BSSN, BIN, Menkominfo, tentunya saat ini terus bersinergi untuk melakukan langkah-langkah pendalaman. Tentunya pada saatnya nanti akan kita ungkap. Jadi masih dilakukan pendalaman? Iya. Tapi sudah ada yang diamankan, Pak? Ya, beberapa sudah kita amankan untuk kita telusuri lebih lanjut supaya kemudian kita betul-betul bisa mengungkap yang menjadi target operasi kita. Pak Sigit, ketika Bjorka ini menjadi perbincangan yang cukup panas terutama di netizen, bagaimana ia mencoba untuk membongkar, meskipun Pak Mahfud mengatakan data yang disampaikan bersifat masih umum, tidak ada yang bersifat rahasia. Tapi orang terus menunggu apa yang akan dia lemparkan ke dunia maya, informasi seperti apa. Apakah sulit untuk menangkap hacker-hacker semacam ini? Apakah sudah mulai terbaca apa motif si Bjorka ini? Jadi para pelaku hacker yang bersifat coba-coba untuk eksistensi, jadi dia pengen menunjukkan bahwa dia mampu meretas ataupun menjebol sistem keamanan dari institusi-institusi tertentu, seperti dulu KPU dan sebagainya lah. Dan sekarang yang terjadi muncul Peduli Lindungi dan sebagainya. Kemudian juga kelompok kriminal yang memang tujuannya adalah motifnya kejahatan, tapi lebih mengarah ke ekonomi. Kemudian cyber teroris ya, dan cyber warrior. Jadi ini biasa dilakukan oleh kelompok
teroris, kemudian non-state ataupun negara-negara tertentu, karena ini bagian dari perang cyber untuk mengganggu kepentingan nasional suatu negara. Jadi itu adalah kelompok-kelompok yang ada. Memang menjadi agak sulit dalam artian perlu penanganan secara khusus karena memang dari sisi modus operandinya itu tentunya juga menggunakan dark web ya. Jadi memang dia bermain di dalam suatu dimensi khusus lah begitu, sehingga dilakukan lintas negara. Kita juga selain harus menggunakan teknik-teknik dan kemampuan-kemampuan dengan anggota yang memiliki kemampuan khusus, hubungan kita dengan negara-negara tertentu untuk bisa mengembangkan dan masuk kepada pelaku yang kita inginkan, tentunya juga memiliki tingkat kesulitan tersendiri. Namun mungkin yang perlu kita lakukan ke depan adalah bagaimana memperbaiki sistem keamanan cyber kita. Oke. Pak Sigit, kalau ada penggerbekan besar soal narkoba, celetukan masyarakat cuma dua. Satu, pengalihan isu. Kedua, ada yang mau naik pangkat. Pak Sigit, polisi sudah mengamankan satu pemuda asal Madiun yang diduga terlibat dalam akun Bjorka. Yeah. Tidak lama, selang 1-2 hari, pemuda yang diamankan itu dikembalikan. Yeah. Lalu muncul lagi, ini polisi salah tangkap karena terburu-buru atau seperti apa? Kenapa yang sudah diamankan dikembalikan? Ya, jadi kita kan tentunya mengklasifikasi yang kita amankan ini pelaku utama atau pintu masuk kan seperti itu, atau yang terafiliasi. Penyidik tentunya memiliki pertimbangan. Artinya ini bagian dari hal-hal yang kita biasa sebut strategi penyidikan lah seperti itu. Jadi kita terus bergerak. Karena memang kita belum bisa ungkap karena memang sasaran utama kita belum sampai ke situ ya. Proses ini kita ikuti dulu, kita jalan. Tapi tentunya kita juga sudah melaksanakan pemeriksaan, BAP juga sudah. Tentunya kita dapatkan informasi-informasi dari yang bersangkutan. Namun pertimbangan apakah dia harus ditahan ataupun dilepas, apakah kategorinya menjadi saksi atau nanti potensial menjadi tersangka, itu tentunya ada di Tapi bukan polisi salah tangkap, bukan polisi terburu-buru karena mendapatkan tekanan untuk membuka siapa Bjorka ini. Ya tentunya tugas kita kan menyelesaikan isu Bjorka, dan tadi kita sudah sampaikan kita memiliki satgas yang merupakan gabungan dari beberapa institusi, beberapa informasi diberikan kepada kita dan tentunya kita tindak lanjuti. Dari situ kan kemudian kita ukur levelnya di level yang mana, di level yang kemudian menjadi pintu masuk atau menjadi level sebagai saksi untuk mengarah pada yang utama, target utama, kira-kira seperti itu. Oke. Ya. Pak Sigit, kita berlanjut ke pembahasan yang lain. Ya. Sempat pemberitaan banyak sekali mengenai polisi dan narkoba, mulai dari menjual barang bukti, bahkan sampai digerebek tengah pesta narkoba. Sudah tahu itu jelas dilarang, sudah tahu itu jelas salah. Tapi kenapa kemudian seakan-akan sulit sekali melepaskan image polisi dan narkoba ini, Pak? Ya. Baik, jadi ini juga yang tentunya selalu menjadi perhatian saya, dan kemarin terakhir saya sudah berikan peringatan keras bahwa saya tidak akan tolerir baik itu pengguna apalagi anggota yang bermain-main dengan kasus narkoba, pasti kita proses. Karena apa, Mbak? Data yang ada memang dari tahun 2020, 2021, 2022 selalu ada anggota yang melanggar, dan saat itu sudah kita proses. Ada yang terlibat sebagai pengedar dan sebagian besar terlibat sebagai pemakai, dan itu rata-rata semua kita proses. Namun ternyata fenomena terkait dengan keterlibatan narkoba anggota sebagai pemakai, ada juga yang mungkin terlibat sebagai pengedar,
dan juga ada yang bermain-main dengan kasus narkoba itu masih ada. Jadi kemarin saya sudah sampaikan bahwa model-model yang seperti itu sudah lebih baik keluar dari Polri saja. Jadi mau berapapun jumlahnya kita pasti pecat terkait dengan hal yang seperti itu. Tapi kenapa Pak bahwa ada juga yang menjual barang bukti mereka tidak menggunakan itu tapi menerima uang dari kasus narkoba, mungkin terima uang dari bandar narkoba untuk mengamankan jaringan tertentu. Bagaimana supaya ini nggak terus berulang? Karena ini juga narkoba salah satu extraordinary crime yang harusnya diberantas oleh penegak hukum. Baik, jadi ada dua hal, ada mungkin bagian dari strategi undercover boy, itu ada strategi itu. Tapi yang kita larang adalah kalau memang ada anggota yang kemudian kedapatan menjual barang bukti, itu udah pasti kita tindak tegas. Terkait dengan SOP pengamanan barang bukti sebenarnya ini juga sudah ada, dan saya kira bagaimana pada saat barang bukti didapat dan kemudian pada saat ada proses yang namanya pemusnahan itu selalu ada proses pengecekan bersama-sama dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa narkoba tersebut tidak berubah, tidak ditukar dan sebagainya ya. Itu ada di dalam SOP-nya. Jadi ini yang tentunya harus terus-menerus kita evaluasi. Memang faktanya peredaran narkoba sangat luar biasa, dan ini kita terus bekerja sama dengan rekan-rekan di BNN dan juga internasional, DEA itu juga terus berkoordinasi dengan kita sehingga betul-betul bisa kita lakukan upaya penindakan secara tegas. Tapi terhadap perilaku anggota yang menyimpang, apalagi terkait dengan masalah apakah dia pemakai ataukah pengedar, apalagi sampai bermain-main dengan barang bukti, saya kira jawabannya ya hanya satu, tindak tegas dan PTDH sudah. Dari anggota polisi yang kemudian diproses, ditangkap, kenapa mereka tidak kuat menahan godaan narkoba, Pak? Apa faktor ekonomi atau ada faktor yang lain? Baik, jadi memang ini juga yang menjadi evaluasi kita untuk terus melakukan tes secara berkala ya, karena memang kecenderungannya awalnya mungkin karena coba-coba, yang kedua karena mungkin dia ada masalah-masalah yang kemudian membuat dia depresi, dan ini tentunya macam-macam lah. Tapi paling tidak hal-hal ini bisa kita hindari dengan melakukan pengawasan dan pengecekan secara rutin, secara berkala, dan ini dilakukan juga oleh para pimpinan satuan mungkin setiap minggu melaksanakan tes rutin untuk pemeriksaan urin dan juga sidak yang dilakukan oleh para komandan kesatuan. Tentunya kan akan terlihat perilaku-perilaku yang berbeda dibandingkan teman-temannya, dan ini saya minta untuk didalami. Jadi dari sisi pencegahan ke dalam tentunya kita harus lakukan, namun di sisi lain juga kita harus lebih melakukan pendekatan khususnya terhadap anggota-anggota yang memiliki kecenderungan labil ya. Tentunya harus diberikan penguatan terkait dengan nasihat-nasihat, apakah kemudian dia memerlukan psikolog, dan tentu juga dari masing-masing kan tentunya juga memiliki agama yang dianut ya. Jadi di situ kita juga berikan ruang untuk meningkatkan pendekatan religi sehingga kemudian memiliki daya tahan terhadap pengaruh narkoba. Namun di sisi lain bagaimana kita juga mengungkap jaringan, termasuk juga melaksanakan pengawasan secara melekat dan mendalam semenjak dilaksanakan rekrutmen awal, karena ini menjadi penting. Karena memang ini luar biasa pengaruhnya, tidak mengenal dan luar biasa godaan nominalnya, Pak, puluhan miliar bahkan uang narkoba itu masuk ke penegak hukum. Pak Sigit, kalau ada penggerbekan besar soal narkoba, celetukan masyarakat cuma dua. Satu, pengalihan isu. Kedua, ada yang mau naik pangkat. Apa tanggapan Pak Sigit? Menurut saya tidak seperti itu ya, karena memang saya sendiri memberikan penghargaan terhadap anggota juga
tidak semuanya dari anggota-anggota yang terlibat dalam tim narkoba. Ada juga Babin Kamtibmas, ada juga yang terlibat di dalam penugasan di Papua, terlibat di Densus misalkan, atau juga anggota-anggota yang kita nilai baik dan juga mendapatkan usulan dari masing-masing satker, apakah di bidang operasional, apakah itu di bidang staff, pembinaan biasanya begitu. Semua tentunya kita berikan hak yang sama. Jadi spekulasi itu ya mungkin datanya juga ada bahwa yang terbanyak mendapatkan kesempatan untuk sekolah, kemudian untuk mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa, tentunya tidak didominasi oleh penanganan kasus tertentu, orang-orang yang bertugas di narkoba. Salah satu hal yang juga terungkap dari peristiwa Sambo adalah mengenai Pak Sigit sendiri. Banyak yang sempat meragukan Pak Sigit. Wah, Pak Sigit diangkat jadi Kapolri karena kedekatan dengan Presiden. Soal kenaikan pangkat nih Pak, satu bicara soal teladan. Ada yang mengatakan polisi nakal, polisi bandel, polisi tidak disiplin karena para pimpinannya juga menunjukkan hal yang sama. Banyak petinggi di Polri yang menerima upeti, gratifikasi, terutama dari pengusaha, atau bahkan uang hitam, bandar narkoba, bandar judi online, dan lain-lain. Bagaimana Bapak menjawab tuduhan itu? Bahwa yang naik pangkat murni karena prestasi, bukan karena titipan atau gratifikasi dan lain-lain. Jadi itu adalah upaya yang saat ini terus kita lakukan ya untuk melakukan perbaikan. Jadi saya kira SDM juga tentunya sudah punya lah. Dan saya memberikan ruang kalau ada dari SDM yang kemudian hanya untuk menyekolahkan atau memberikan pangkat atau mungkin memberikan jabatan tertentu membayar, ya udah laporkan langsung ke saya bila perlu. Kalau terbukti pasti saya proses. Jadi ini juga untuk menunjukkan bahwa kita, saya kira untuk masalah karir, masalah sekolah, hal-hal seperti itu di zaman saya jangan sampai ada lagi. Mungkin Ibu juga boleh cek ke saya bahwa memang ada pengelompokan terkait penghargaan yang bisa diberikan mungkin karena prestasinya di bidang penugasan di tempat-tempat tertentu, ada juga yang memiliki prestasi di bidang olahraga, atau dia memang memiliki hal-hal lain yang kemudian di mata publik dia pantas untuk mendapatkan penghargaan. Semua itu menjadi bagian yang kita nilai. Sehingga ke depan yang paling utama adalah saya tidak pernah mau mendengar bahwa yang namanya sekolah titipan pengusaha dimodali naik jabatan hanya karena masalah hal-hal yang sifatnya transaksional, dan saya kira itu saya membuka ruang bahwa terhadap hal-hal yang seperti itu tentunya akan menjadi evaluasi, dan kalau kedapatan apalagi yang sifatnya transaksional, saya turunkan tim untuk memeriksa. Oke, Pak Sigit, kasus Sambo, berbagai macam berita miring mengenai Polri. Tadi Bapak sempat mengatakan itu berpengaruh kepada rekan-rekan di bawah, terutama yang dekat sekali interaksinya dengan masyarakat. Sempat mereka tidak merasa percaya diri mungkin. Kami juga melihat sempat viral ketika ada iring-iringan polisi, masyarakat meneriaki, "Hei Sambo, Sambo," seperti itu. Apakah Bapak lihat sekarang dengan upaya yang Bapak lakukan untuk melakukan pembersihan potong dari kepala itu sudah mulai membuahkan hasil, terutama untuk kepercayaan diri dan kinerja dari para anak buah Bapak di akar rumput berinteraksi sama masyarakat? Kasus Sambo ini pukulan berat ya buat kami, itu jujur kita akui, karena memang itu berdampak sistemik dan sampai dengan anggota-anggota kita yang paling bawah. Dan pada saat saya memimpin Vicon, ya saya sampaikan bahwa pilihan kita sekarang adalah
bagaimana mengembalikan trust publik. Dan itu hanya bisa dilakukan dua hal, memperbaiki kualitas pelayanan kita, yang kedua menghindari pelanggaran. Jadi saya sampaikan untuk menjaga, untuk kembalikan marwah institusi, saya tentunya tidak akan ragu-ragu untuk mengambil tindakan keras terhadap para pelaku pelanggar. Demikian juga terhadap anggota-anggota yang melakukan perbuatan baik. Ini juga ada hal yang menarik, Mbak, yang tentunya buat saya sedikit surprise. Pada saat adik-adik dari Paskibra Nasional itu datang ke kami, pada saat itu kurang lebih tanggal 19 Agustus atau tanggal 20 Agustus. Dari kan peristiwa Sambo mulai kita tetapkan tersangka di tanggal 8 Agustus ya, diiringi dengan proses penanganan yang lain. Yeah. Di situ mereka memperkenalkan diri dan kemudian menyampaikan cita-cita ke depan. Ya, alhamdulillah dari 68 orang Paskibraka Nasional itu kurang lebih sekitar 65 ingin menjadi polisi. Jadi itu surprise buat saya. Di tengah situasi yang ada itu juga membuat kita menjadi bersemangat kembali pada saat kami berkunjung ke daerah, bertemu dengan anggota, bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, banyak yang memberikan support. Ya, jadi buat kami itu energi positif. Saya tanyakan ke anggota, dengan adanya pengungkapan yang ada, buat mereka ini juga membuat mereka percaya diri lagi bertemu dengan masyarakat. Jadi ya tentunya hal-hal tersebut menjadi semangat kami untuk bagaimana kita segera mengembalikan marwah institusi, tingkat kepercayaan publik, dan memang kita harus kerja keras. Yang tadinya kita berikan peringatan-peringatan dulu terhadap hal-hal yang melanggar dengan harapan bahwa mereka sadar. Kali ini saya kira saya sudah sampaikan bahwa saya tidak perlu lagi kasih peringatan, langsung kasih contoh aja. Kalau ada yang melanggar, langsung saya proses, dan itu pasti saya buktikan. Dan saya kira 430.000 lebih anggota Polri yang saya lihat bahwa mereka juga sudah berusaha berbuat baik, tentunya juga akan merasakan keadilan, dan di situ semangat mereka juga termotivasi dan ini kerja keras kita bersama untuk mengembalikan marwah institusi, dan ini komitmen bersama. Salah satu hal yang juga terungkap dari peristiwa Sambo adalah mengenai Pak Sigit sendiri. Banyak yang sempat meragukan Pak Sigit. Wah, Pak Sigit diangkat jadi Kapolri karena kedekatan dengan Presiden. Kemudian pembawaan Pak Sigit yang tenang bisa disalahartikan sebagai orang yang lembek. Tapi dengan proses ini, sepertinya masyarakat melihat sisi lain dari seorang Pak Sigit sebagai Kapolri. Sempat menjadi trending topik bahkan. Mendapat pujian dari netizen dan masyarakat atas ketegasan Bapak. Jadi karakter Pak Sigit yang mana yang sebenarnya untuk Bapak sampaikan ke masyarakat? Karena memang kan dua hal yang selalu saya tekankan, bahwa kita harus bisa melaksanakan posisi Polri, dan ini selalu saya sampaikan dari awal, kita harus bisa tegas namun juga humanis. Humanis tentunya terhadap masyarakat, pelayanan yang baik. Bagaimana kemudian kita mau mendengarkan kritik. Makanya beberapa waktu yang lalu kan ada kritik dari masyarakat, saya adakan lomba mural. Ada aspirasi dari adik-adik ingin menyampaikan pendapat, udah sekalian kita adakan lomba orasi. Itu kan bagian-bagian dari upaya kita untuk menyerap aspirasi. Tapi terhadap hal yang tegas, tentunya kan tidak usah. Ini tergantung style orang masing-masing ya. Apakah saya harus ngomong dengan meledak-meledak, atau yang penting saya tunjukkan dalam sikap dan perbuatan. Dan saya kira setiap melangkah tentunya saya selalu mengedepankan hal-hal yang sifatnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi manakala seperti peristiwa di FS, dari sisi saintifiknya, pada saat kemudian saya mendapatkan laporan ada 2 alat bukti minimal yang bisa kita gunakan, tentunya di saat itu saya
mengambil langkah yang tentunya harus saya lakukan seperti apa. Jadi tentunya banyak orang yang mungkin susah untuk membaca, tapi kira-kira seperti itulah hal-hal yang memang kita harus sampaikan. Apakah kita harus kapan merangkul, kapan menjadi tegas gitu ya Pak? Ya, bukan berarti bahwa tampilan yang sangar itu terus kemudian dikatakan tegas, atau penampilan yang biasa-biasa itu terus kemudian tidak berarti tegas. Itu tentunya kan penilaian dari masyarakat, tapi tentunya komitmen kita untuk menjadi Polri yang tegas terhadap pelanggaran, terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat dari proses tanpa ragu-ragu, maksimal, apalagi yang berdampak terhadap hal-hal yang memecah belah. Itu tentunya kita tindak tegas, tapi terhadap kritik, terhadap aspirasi masyarakat, terhadap koreksi masyarakat, kita harus humanis dan terus memperbaiki diri. Saya kira itu adalah prinsip yang harus kita laksanakan di dalam program transformasi Polri menuju Polri yang presisi. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sigit untuk waktunya, wawancara dan diskusi kita yang sangat menarik. Semoga menjadi klarifikasi mengenai banyak hal. Dan pemirsa, terima kasih atas atensi Anda. Demikian wawancara saya dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Semoga apa yang kami perbincangkan bisa menjawab pertanyaan Anda. Dan bagi Anda yang ketinggalan menonton episode ini, Anda bisa menyaksikan tayangan ulangnya di metrotvnews.com dan cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Sampai jumpa di Kick Andy Double Check berikutnya. Salam.